Pernahkah Anda memperhatikan bagaimana semakin keras Anda mengejar sesuatu, semakin ia tampak menjauh dari Anda? Anda berusaha keras, mengejar impian Anda dengan semua yang Anda punya. Tetapi bagaimana jika saya memberitahu Anda bahwa saat Anda berhenti mengejar adalah saat semua yang telah Anda kerjakan mulai datang kepada Anda dengan mudah? Itu seperti magnet. Semakin Anda mencoba menariknya, semakin ia menjauh. Namun, apa yang terjadi ketika Anda melepaskannya? Magnet akan menarik segalanya ke arah Anda tanpa kekuatan apapun. Menarik apa yang Anda butuhkan secara alami. Pikirkan tentang tanaman di taman yang terus-menerus disiram dan diperiksa, tetapi tidak pernah dibiarkan tumbuh dengan kecepatannya sendiri. Anda dapat menyiraminya sepanjang hari, tetapi hanya ketika Anda mundur dan percaya pada prosesnya, tanaman akan tumbuh subur dengan sendirinya. Itulah kekuatan berserah pada aliran alami. Saat Anda sibuk mengejar, Anda memiliki pilihan untuk terus memaksakan sesuatu atau percaya bahwa apa yang dimaksudkan untuk Anda akan datang pada waktunya sendiri ketika Anda berhenti memaksakan. Saat itulah aliran dimulai. Saat Anda berhenti berjuang, Anda akan mulai menarik semua yang Anda inginkan dengan mudah. Jadi, bagaimana Anda mewujudkan keinginan Anda tanpa terobsesi kapan atau bagaimana keinginan itu akan datang? Tanpa mengejar, tanpa memaksakan, dan tanpa menekankan setiap detail kecil, tetaplah bersama saya karena bagian terakhir ini akan mengubah segalanya. Nomor 1. Lepaskan dari hasil. Mari kita jelajahi salah satu perubahan paling kuat yang dapat Anda buat dalam pendekatan Anda terhadap kehidupan. Lepaskan dari hasil. Mudah untuk terjebak dalam hasil, apakah itu mendapatkan pekerjaan, mencapai tujuan pribadi, atau membangun hubungan. Kita sering berpikir bahwa jika kita cukup fokus, kita dapat mengendalikan hasilnya. Tetapi inilah kebenarannya. Semakin Anda terobsesi dengan hasil, semakin banyak perlawanan yang Anda buat. Ketika Anda terpaku pada hasil akhir, Anda menciptakan tekanan yang membatasi kemampuan Anda untuk mengambil tindakan tenang yang terinspirasi. Kekuatan sejati datang dari fokus pada proses, tindakan, dan pola pikir Anda, bukan hasilnya. Inilah kenyataannya. Ketika Anda hanya fokus pada hasil, Anda terputus dari saat ini. Setiap tindakan yang Anda ambil harus berakar pada keyakinan bahwa usaha Anda sudah cukup. Saat Anda mulai terobsesi dengan bagaimana dan kapan sesuatu akan terjadi, Anda memperkenalkan stres dan perlawanan ke dalam persamaan. Alih-alih hadir, Anda hidup dalam kecemasan, mencoba mengendalikan sesuatu yang berada di luar pengaruh Anda. Ketika Anda melepaskan diri dari hasil, Anda mengalihkan fokus Anda ke apa yang dapat Anda kendalikan, tindakan dan respons Anda. Ini memungkinkan Anda untuk menjalani hidup dengan lebih mudah, lebih jelas, dan lebih percaya diri. Disinilah kebijaksanaan stoik muncul. Epicurus pernah berkata, "Jangan mencari hal-hal terjadi seperti yang Anda inginkan. Lebih baik berharap apa yang terjadi sebagaimana mestinya, dan Anda akan bahagia." Pikirkan itu sejenak. Kebahagiaan sejati datang dari menerima hidup apa adanya tanpa perlu itu terungkap persis seperti yang Anda inginkan. Ini tentang mempercayai bahwa segala sesuatu terjadi pada waktunya sendiri, sesuai dengan rencana yang lebih besar, dan bahwa apa yang dimaksudkan untuk Anda akan datang secara alami ketika waktunya tepat. Ketika Anda melepaskan keterikatan Anda pada hasil, Anda melepaskan kekacauan mental dan membiarkan diri Anda menikmati prosesnya. Izinkan saya berbagi cerita seorang teman saya, sebut saja dia Lily. Dia sangat fokus untuk mencapai tonggak karier tertentu. Setiap hari dia bekerja tanpa lelah, tetapi tidak peduli seberapa banyak usaha yang dia lakukan, hal-hal tidak berjalan secepat yang dia harapkan. Dia frustrasi dan kelelahan, terus-menerus bertanya-tanya mengapa hal-hal tidak terjadi lebih cepat. Suatu hari, seorang mentor menasihatinya untuk fokus melakukan yang terbaik setiap hari dan melepaskan diri dari hasil. Percayalah bahwa itu akan terjadi pada saat yang seharusnya. Lily mengambil nasihat itu ke dalam hati. Dia berhenti terobsesi dengan kapan dan bagaimana, dan fokus menjadi versi terbaik dirinya sendiri setiap hari. Seiring waktu,
peluang mulai selaras dan segala sesuatunya berjalan dengan mudah. Jadi, bagaimana Anda melepaskan diri dari hasil? Pertama, fokus pada tindakan Anda. Berikan upaya terbaik Anda tanpa terikat pada kapan hasilnya akan terlihat. Kedua, lepaskan kesempurnaan. Percayalah bahwa apa yang terjadi memang seharusnya terjadi, dan akhirnya tetaplah hadir. Jangan tersesat di masa depan. Percayalah pada proses dan waktu kehidupan. Pada akhirnya, melepaskan diri dari hasil memungkinkan Anda untuk merangkul perjalanan tersebut. Fokus pada tindakan Anda, dan lepaskan kebutuhan untuk mengendalikan. Ketika Anda melakukan ini, Anda akan menemukan bahwa hasil yang Anda inginkan datang secara alami dan tanpa usaha. Nomor 2, kuasai pola pikir Anda. Mari kita selami kebenaran yang kuat. Pikiran Anda membentuk realitas Anda setiap hari. Kita dibombardir dengan gangguan, kekhawatiran, dan tekanan eksternal. Tetapi hal terpenting yang dapat Anda kendalikan dalam hidup adalah pola pikir Anda. Ketika Anda menguasai pikiran Anda memperoleh kendali atas bagaimana Anda mengalami dunia. Pikiran yang tenang dan fokus memiliki kekuatan untuk menarik solusi dengan mudah. Sementara pikiran reaktif yang tersebar dapat membuat Anda terjebak dalam frustrasi dan kebingungan. Inilah kenyataannya. Pikiran yang tenang dan positif membentuk realitas Anda. Pola pikir tidak berarti mengabaikan tantangan. Itu berarti mendekatinya dengan kejelasan dan tujuan. Hidup tidak selalu mudah, tetapi cara Anda menanggapi tantangan menentukan pengalaman Anda. Ketika pikiran Anda jernih, Anda menjadi lebih kreatif, lebih cerdas, dan lebih terbuka terhadap peluang. Anda berhenti bereaksi karena takut atau stres dan mulai menanggapi dengan kekuatan yang tenang dan terkumpul. Pergeseran ini memungkinkan Anda untuk melihat solusi di mana orang lain melihat hambatan. Disinilah kebijaksanaan Stoik muncul. Marcus Aurelius pernah berkata, "Kebahagiaan hidup Anda bergantung pada kualitas pikiran Anda." Pikirkan tentang itu. Kebahagiaan Anda tidak bergantung pada keadaan Anda. Itu tergantung pada bagaimana Anda menafsirkannya. Ketika Anda mengendalikan pikiran Anda mengendalikan persepsi Anda. Dan ketika Anda mengendalikan persepsi Anda membentuk pengalaman Anda. Kualitas pikiran Anda adalah fondasi yang membangun segala sesuatu yang lain. Jika pikiran Anda dipenuhi dengan keraguan atau kekhawatiran yang negatif, akan jauh lebih sulit untuk mewujudkan kesuksesan atau merasa damai. Tetapi jika pikiran Anda didasarkan pada kejelasan, optimisme, dan fokus, Anda akan menemukan diri Anda bergerak menuju kehidupan yang Anda inginkan dengan mudah. Izinkan saya berbagi cerita seorang wanita yang saya kenal. Sebut saja dia Rachel. Dia selalu berjuang melawan stres. Dia selalu berpacu dengan waktu, kewalahan oleh pekerjaan, dan terus-menerus cemas tentang masa depan. Suatu hari, dia memutuskan untuk mengubah pendekatannya. Daripada membiarkan stres mendikte tindakannya, dia fokus pada penguasaan pola pikirnya. Dia mulai berlatih kesadaran, meluangkan waktu setiap hari untuk menenangkan pikirannya dan menyusun ulang pikirannya. Daripada mengkhawatirkan segala hal yang mungkin salah, dia fokus pada apa yang dapat dia kendalikan, tindakannya, respons, dan sikapnya. Seiring waktu, stresnya mulai memudar. Peluang muncul di mana dia dulu hanya melihat hambatan, dan dia mulai melihat tantangan sebagai peluang untuk tumbuh, bukan hambatan untuk dihindari. Jadi, bagaimana Anda menguasai pola pikir Anda? Pertama, sadari pikiran Anda. Mulailah memperhatikan apa yang terlintas dalam pikiran Anda. Apakah Anda berpikir positif atau memberikan diri Anda negativitas? Kedua, susun ulang pemikiran Anda. Daripada berpikir, ini terlalu sulit. Cobalah berpikir, ini adalah tantangan yang akan saya atasi. Dan akhirnya, tetap membumi di masa sekarang. Ketika Anda fokus pada apa yang dapat Anda kendalikan di sini dan sekarang, masa depan menjadi jauh lebih tidak membebani. Di penghujung hari, pikiran yang tenang dan fokus adalah aset terbesar Anda. Ketika Anda menguasai pikiran Anda menguasai hidup Anda. Jadi,
Kendalikan pola pikir Anda dan Anda akan menemukan bahwa solusi, peluang, dan kedamaian datang kepada Anda secara alami. Realitas Anda dibentuk oleh kualitas pikiran Anda. Pilihlah dengan bijak. Jika Anda menemukan hit berharga ini, suka dan berlangganan untuk wawasan yang lebih kuat. Nomor 3. Percayalah pada waktu ilahi. Mari kita bicarakan tentang salah satu prinsip terpenting dalam hidup. Percaya pada waktu ilahi. Mudah untuk terjebak dalam kesibukan, terutama ketika kita sangat menginginkan sesuatu. Kita mendesak, terburu-buru, dan mencoba memaksakan sesuatu untuk terjadi. Tetapi inilah kebenarannya. Terburu-buru mengarah pada kesalahan. Ketika kita terburu-buru, kita kehilangan pelajaran, detail, dan terkadang bahkan peluang yang akan membantu kita tumbuh. Dalam keheningan dan penantian, itulah perubahan paling mendalam terjadi. Ketika Anda percaya pada proses, Anda memberi kehidupan ruang untuk terungkap pada waktu yang tepat. Inilah kenyataannya. Semuanya terungkap pada waktu yang tepat ketika Anda tetap sabar. Masalahnya adalah kebanyakan dari kita dikondisikan untuk mengharapkan hasil instan. Kita hidup di dunia di mana semuanya cepat. Makanan cepat, informasi cepat, kepuasan instan. Tetapi beberapa hal yang benar-benar penting tidak dapat terburu-buru. Mereka membutuhkan waktu untuk berkembang, untuk tumbuh, dan untuk matang, seperti menanam benih. Jika Anda terburu-buru dalam prosesnya, Anda merusak potensi untuk mekar. Tetapi jika Anda percaya pada waktu alam dalam tatanan ilahi, Anda akan melihat keindahan segala sesuatu datang bersama ketika ini dimaksudkan untuk ini. Disinilah kebijaksanaan Stoik muncul. Epicurus pernah berkata, tidak ada hal hebat yang tercipta tiba-tiba. Itu adalah pengingat yang kuat. Hal-hal yang benar-benar layak dimiliki. Apakah itu kesuksesan, kebijaksanaan, hubungan, atau bahkan pertumbuhan pribadi, tidak terjadi dalam semalam. Mereka membutuhkan kesabaran, kegigihan, dan kepercayaan. Anda tidak perlu terburu-buru atau memaksakan apapun. Teruslah melakukan hal yang benar, terus muncul, dan ketahuilah bahwa peluang yang tepat akan datang pada waktu yang tepat. Alam semesta memiliki cara untuk menyelesaikan masalah ketika Anda berhenti mencoba mengendalikan segalanya. Izinkan saya berbagi cerita seorang teman saya. Sebut saja dia Sophie. Dia terobsesi untuk mencapai kesuksesan dalam karirnya. Dia bekerja tanpa lelah, mendorong dirinya lebih keras dan lebih keras, mencoba untuk membuat sesuatu terjadi dengan caranya sendiri. Tetapi semakin dia terburu-buru, semakin frustrasi dia. Setiap pintu tampaknya tertutup, dan dia merasa seperti tidak membuat kemajuan. Suatu hari, dia memutuskan untuk mengambil langkah mundur. Dia berhenti memaksakan sesuatu, dan mulai fokus pada pertumbuhannya sebagai gantinya, meningkatkan keterampilannya, membangun jaringannya, dan percaya bahwa segala sesuatunya akan terungkap ketika waktunya tepat. Seiring waktu, peluang mulai muncul secara alami. Apa yang dulu dia paksakan kini tampak mengalir dengan mudah ke dalam hidupnya. Sophie menyadari bahwa ketika dia melepaskan kebutuhan untuk terburu-buru, dia membuka diri pada waktu yang tepat. Jadi, bagaimana Anda percaya pada waktu ilahi? Pertama, lepaskan kebutuhan untuk mengendalikan. Berhenti mencoba memaksakan sesuatu terjadi ketika mereka belum siap. Kedua, fokus pada pertumbuhan Anda, bukan hasilnya. Berinvestasilah pada diri Anda sendiri dan percayalah bahwa peluang yang tepat akan muncul dengan sendirinya ketika Anda siap. Dan akhirnya, bersabarlah. Pahamilah bahwa segala sesuatu ada waktunya dan terburu-buru hanya mengarah pada frustrasi. Di penghujung hari, percaya pada waktu ilahi adalah tindakan iman. Ketika Anda melepaskan dan membiarkan hidup terungkap, Anda menciptakan ruang untuk hal-hal yang tepat datang kepada Anda. Jangan terburu-buru dalam prosesnya. Percayalah bahwa segala sesuatu akan terjadi pada saat yang seharusnya. Nomor 4, bertindak dengan tujuan, bukan keputusasaan. Mari kita bicarakan tentang perbedaan antara bertindak dengan tujuan dan bertindak karena putus asa. Mudah untuk terjebak dalam kesibukan, terutama ketika Anda merasa waktu hampir habis.
atau bahwa kesuksesan berada di luar jangkauan Anda. Pada saat-saat ini, godaan untuk bertindak karena putus asa bisa kuat. Anda mendorong, mengejar, dan berebut untuk mendapatkan hasil. Tetapi inilah kebenarannya, keputusasaan mengusir kesuksesan. Ketika Anda bertindak karena rasa takut atau urgensi, Anda hanya menarik lebih banyak frustrasi, kebingungan, dan kesempatan yang hilang. Kesuksesan sejati datang ketika Anda bertindak dengan tujuan yang tenang dan konsisten, bukan dari energi yang panik. Inilah kenyataannya. Tindakan yang tenang dan konsisten menarik kesuksesan ke arah Anda. Kesuksesan tidak datang dari paksaan. Itu datang dari gerakan yang mantap ke arah yang benar. Ketika Anda tahu kemana Anda akan pergi dan mengambil langkah-langkah yang bertujuan, kesuksesan akan mengikuti secara alami. Ini bukan tentang terburu-buru atau mencoba melampaui orang lain. Ini tentang bergerak dengan kejelasan, keyakinan, dan niat. Ketika Anda bergerak dengan tujuan yang jelas, Anda menarik kesuksesan, dan orang-orang dapat merasakannya. Ketenangan dan keyakinan di sisi lain selalu meninggalkan bekas. Orang-orang dapat merasakannya ketika Anda hanya mencoba untuk maju dengan cepat, dan itu tidak menginspirasi kepercayaan. Disinilah kebijaksanaan Stoik muncul. Dalam Epicurus pernah berkata, pertama-tama, katakan pada diri sendiri apa yang Anda inginkan, dan kemudian lakukan apa yang harus Anda lakukan. Ini adalah inti dari tindakan yang bertujuan. Ini tentang pertama-tama mengetahui siapa yang Anda inginkan, visi Anda, nilai-nilai Anda, tujuan Anda, dan kemudian mengambil tindakan yang selaras dengan itu. Ketika Anda menyelaraskan tindakan Anda dengan tujuan batin Anda, langkah-langkah Anda menjadi lebih percaya diri dan fokus. Anda tidak lagi bergerak karena putus asa, tetapi dari tempat keselarasan yang dalam dan keyakinan pada diri sendiri. Izinkan saya berbagi cerita seorang pria yang saya kenal. Sebut saja dia Jack. Dia sedang berjuang dalam karirnya. Dia berusaha keras mencoba untuk diperhatikan dengan mengejar peluang ke kiri dan kanan. Tetapi apapun yang dia lakukan, dia tidak melihat hasil yang diinginkannya. Suatu hari, dia menyadari sesuatu. Dia telah bertindak karena putus asa. Dia begitu fokus untuk maju sehingga dia tidak fokus pada alasan di balik tindakannya. Begitu dia mengambil langkah mundur, dia mulai bertindak dengan tujuan yang lebih jelas. Dia menjadi jelas tentang apa yang dia inginkan, menetapkan tujuan berdasarkan nilai-nilainya, dan mulai mengambil langkah-langkah bijaksana yang konsisten dari waktu ke waktu. Peluang mulai datang kepadanya, dan mereka merasa selaras dengan siapa dia nantinya, bukan hanya dengan apa yang dia kejar. Jadi, bagaimana Anda bertindak dengan tujuan alih-alih putus asa? Pertama-tama, jelaskan siapa yang Anda inginkan. Luangkan waktu sejenak untuk menentukan nilai-nilai dan visi Anda. Kedua, percaya pada prosesnya. Fokus pada mengambil satu langkah pada satu waktu, mengetahui bahwa setiap tindakan akan membawa Anda lebih dekat ke tujuan Anda. Dan akhirnya, bergeraklah dengan keyakinan yang tenang. Lepaskan kebutuhan untuk terburu-buru dan percayalah bahwa kesuksesan akan datang ketika Anda menyelaraskan tindakan Anda dengan tujuan Anda. Pada akhirnya, tindakan yang bertujuan adalah kunci kesuksesan jangka panjang. Ketika Anda bertindak dengan niat yang tenang dan mantap, Anda menciptakan ruang untuk sukses mengalir ke Anda secara alami. Bergeraklah dengan tujuan, bukan keputusasaan, dan perhatikan bagaimana semuanya mulai selaras dengan keinginan Anda. Jika Anda telah menonton video sejauh ini, jangan lupa untuk meninggalkan komentar dengan ucapan terima kasih kepada Tuhan dan berikan suka jika Anda menikmati kontennya. Dukungan Anda sangat berarti dan memotivasi saya untuk terus membuat video yang lebih menarik. Saya harap Anda menemukan inspirasi di dalamnya dan kita terus belajar bersama. Terima kasih atas dukungan Anda. Nomor 5. Lepaskan kendali. Di tengah kesibukan dan tekanan hidup yang kian meningkat, kita sering merasa perlu mengatur setiap aspek, mulai dari hasil kerja hingga interaksi dengan orang lain. Kebiasaan untuk terus mengendalikan segala sesuatu ini ternyata malah membawa beban dan stres yang tak perlu.
Karena pada kenyataannya, ada banyak hal yang berada di luar jangkauan kita. Kita tak dapat mengatur tindakan orang lain, memprediksi masa depan dengan pasti, bahkan cuaca sekalipun, dan terus memaksakan diri untuk mengendalikan hal-hal tersebut hanya akan menguras energi yang sebenarnya bisa dialokasikan untuk hal-hal yang lebih bermakna. Saya belajar bahwa kunci untuk menemukan kedamaian sejati adalah dengan mengalihkan fokus dari hal-hal yang tidak bisa kita ubah kepada hal-hal yang benar-benar berada di tangan kita. Alih-alih terjebak dalam kekhawatiran dan kecemasan atas segala kemungkinan yang tidak pasti, kita bisa memilih untuk mengendalikan respons kita sendiri terhadap setiap situasi. Dengan begitu, kita memberikan ruang bagi diri kita untuk tumbuh, belajar, dan berkembang. Prinsip ini juga sejalan dengan ajaran filosofi Stoik yang mengajarkan bahwa kebebasan tidak berasal dari pengendalian dunia luar, melainkan dari penguasaan diri sendiri. Seperti yang pernah diungkapkan oleh Epicurus, kebebasan adalah satu-satunya tujuan yang layak dalam hidup, sebuah pernyataan yang menegaskan bahwa melepaskan kebutuhan untuk mengatur segala hal justru membuka jalan menuju ketenangan dan kebahagiaan. Saya teringat pada kisah seorang wanita bernama Anna yang pernah saya kenal. Dulu, Anna selalu merasa cemas dan terbebani oleh masa depan serta bagaimana orang lain menilainya. Kekhawatirannya tentang hal-hal di luar kendalinya membuatnya seolah terjebak dalam lingkaran kecemasan yang tak berujung. Suatu hari, Anna memutuskan untuk mengubah pola pikirnya. Daripada terus-menerus mencoba mengontrol setiap detail dan hasil, ia mulai fokus pada bagaimana ia bisa mengelola reaksi dan tindakannya sehari-hari. Dengan membiarkan hal-hal yang tidak bisa ia atur mengalir dengan sendirinya, perlahan-lahan Anna merasakan kelegaan yang luar biasa. Kecemasannya pun berkurang, dan ia mulai menikmati setiap momen dengan lebih penuh. Kesempatan-kesempatan baru muncul, dan ia menemukan bahwa hidupnya menjadi lebih ringan serta penuh dengan kebahagiaan yang tulus. Melepaskan kendali bukan berarti kita menyerah pada takdir atau menjadi pasif dalam menghadapi hidup, melainkan lebih kepada memilih untuk tidak membuang-buang energi untuk mengatur hal-hal yang tidak mungkin kita atur. Ini adalah tentang menerima bahwa hidup memang penuh dengan ketidakpastian, dan justru dalam ketidakpastian tersebut terdapat ruang untuk kreativitas, pertumbuhan, dan kebebasan. Ketika kita belajar untuk melepaskan kebutuhan agar semuanya berjalan sesuai rencana, kita membuka diri untuk merespons setiap situasi dengan cara yang lebih bijaksana dan tenang. Praktik ini mengajarkan kita untuk hidup dengan lebih disengaja, menyadari bahwa setiap tantangan adalah kesempatan untuk belajar, dan setiap kegagalan adalah bagian dari proses menuju kesuksesan. Untuk mulai melepaskan kendali, ada beberapa langkah praktis yang bisa kita coba. Pertama, renungkan apa saja yang benar-benar bisa Anda kendalikan, seperti sikap, tindakan, dan pola pikir Anda. Kedua, terima kenyataan bahwa tidak semua hal dapat berjalan sesuai rencana, dan itu bukanlah sesuatu yang buruk. Belajarlah untuk berfokus pada apa yang dapat Anda ubah, dan biarkan sisanya mengalir sebagaimana mestinya. Selanjutnya, berlatihlah mindfulness atau kesadaran penuh yang dapat membantu Anda tetap berada di saat ini dan mengurangi kecemasan yang timbul akibat kekhawatiran tentang masa depan. Akhirnya, cobalah untuk melepaskan ekspektasi yang berlebihan terhadap diri sendiri dan orang lain, karena terlalu banyak ekspektasi seringkali menjadi sumber kekecewaan. Pada akhirnya, melepaskan kendali adalah sebuah perjalanan menuju kebebasan batin. Dengan berhenti mencoba mengatur segala sesuatu di sekitar kita, kita memberikan ruang bagi diri kita untuk menemukan kedamaian, kreativitas, dan kekuatan yang sejati. Hidup pun menjadi lebih bermakna ketika kita mampu menerima bahwa segala sesuatu tidak selalu bisa dikendalikan, dan bahwa keindahan seringkali terletak pada ketidakterdugaan. Dengan menguasai diri sendiri, kita tidak hanya mengurangi beban stres, tetapi juga membuka jalan menuju hidup yang lebih harmonis, penuh dengan kebahagiaan dan keseimbangan. Cobalah untuk melangkah ke arah tersebut, dan Anda akan segera merasakan betapa hidup bisa terasa lebih ringan, bebas, dan penuh harapan. Nomor 6. Wujudkan energi kelimpahan. Di tengah kehidupan yang seringkali terasa seperti perlombaan tanpa akhir untuk mendapatkan lebih,
lebih uang, lebih sukses, lebih pengakuan. Kita sering terjebak dalam mentalitas kekurangan. Selama bertahun-tahun, saya juga pernah mengejar sesuatu yang saya anggap kurang dalam hidup saya, sehingga fokus saya selalu pada apa yang belum saya miliki. Namun, suatu titik balik datang ketika saya menyadari bahwa alih-alih terus-menerus mengejar apa yang hilang, hidup akan jauh lebih bermakna ketika kita mulai hidup seolah-olah kita sudah memiliki segala yang kita impikan. Konsep ini tidak hanya merubah cara pandang, tetapi juga mengalirkan energi positif yang mampu membuka peluang-peluang baru dalam hidup. Hidup dalam energi kelimpahan berarti mengubah fokus dari kekurangan menuju apresiasi atas apa yang sudah ada. Saat Anda mulai meyakini bahwa segala sesuatu yang Anda butuhkan sudah ada di tangan Anda akan menemukan bahwa kebahagiaan tidak lagi bergantung pada pencapaian atau akumulasi materi. Perubahan pola pikir ini memungkinkan Anda untuk merasakan kepuasan dan rasa syukur dalam setiap momen. Anda tidak lagi merasa terbebani oleh keinginan yang tak pernah berakhir, melainkan menikmati setiap keberhasilan kecil yang membawa Anda selangkah lebih dekat menuju tujuan besar Anda. Dengan cara ini, energi kelimpahan yang terpancar dari dalam diri Anda secara alami akan menarik lebih banyak hal baik ke dalam hidup, karena keyakinan itu menciptakan resonansi yang mendalam antara pikiran dan realitas. Prinsip ini sejalan dengan ajaran Stoik yang menekankan bahwa kekayaan sejati tidak diukur dari seberapa banyak yang kita miliki, melainkan dari seberapa sedikit keinginan yang kita biarkan menguasai. Epicurus pernah berkata bahwa kekayaan bukanlah tentang memiliki harta benda yang melimpah, tetapi tentang kemampuan untuk merasa cukup dengan apa yang ada. Dengan mengadopsi filosofi ini, kita belajar bahwa kebahagiaan datang dari dalam, dari rasa syukur, dari penerimaan terhadap ketidaksempurnaan hidup, dan dari kesadaran bahwa tidak ada yang perlu kita kejar secara paksa. Alih-alih membiarkan keinginan yang tidak pernah terpenuhi mengendalikan pikiran kita, kita bisa memilih untuk mengisi hari-hari dengan apresiasi terhadap segala hal positif yang sudah hadir. Izinkan saya berbagi kisah seorang pria bernama James yang pernah saya temui. James dulu dikenal sebagai sosok yang selalu merasa kurang, selalu terobsesi dengan ide bahwa jika ia mencapai target tertentu, barulah ia akan merasa lengkap. Ia terus-menerus mengejar angka-angka dalam karirnya dan mengukur kebahagiaan dari jumlah materi yang ia miliki. Namun, semakin ia mengejar, semakin jauh kepuasan itu terasa. Suatu ketika James memutuskan untuk mencoba sesuatu yang berbeda. Ia mulai melatih diri untuk hidup dengan perasaan kelimpahan, di mana ia berlatih bersyukur atas apa yang sudah dimilikinya. Kesehatan yang prima, hubungan yang harmonis, dan bakat yang menuntunnya mencapai keberhasilan. Perlahan-lahan, ia merasakan perubahan yang signifikan. Tanpa menyadarinya, sikap berkelimpahan itu menarik lebih banyak peluang ke dalam hidupnya. James tidak lagi merasa perlu memaksa segalanya berjalan sesuai rencana, melainkan ia membiarkan segala sesuatu mengalir dengan alami. Hasilnya, hidupnya pun berubah. Ia menjadi lebih tenang, percaya diri, dan terbuka terhadap peluang-peluang yang datang tanpa ia duga. Untuk mewujudkan energi kelimpahan dalam kehidupan Anda, ada beberapa langkah praktis yang dapat Anda coba. Pertama, latihlah diri Anda untuk selalu bersyukur setiap hari, bahkan atas hal-hal kecil sekalipun. Mulailah dengan mencatat 3 hal yang Anda syukuri setiap malam sebelum tidur, dan perhatikan bagaimana kebiasaan ini mengubah perspektif Anda. Kedua, lepaskan keterikatan pada hasil yang spesifik. Alih-alih terus-menerus mengharapkan sesuatu untuk terjadi dengan cara tertentu, percayalah bahwa apa yang ditakdirkan untuk Anda akan datang pada waktunya. Ketiga, ubahlah pola pikir Anda dari kekurangan menjadi kelimpahan. Lihatlah diri Anda sebagai seseorang yang sudah lengkap dan mampu meraih semua yang diinginkan, tanpa harus terus mengejar atau merasa kurang. Pada akhirnya, energi kelimpahan bukanlah tentang menutupi kekurangan dengan ilusi, melainkan tentang menyadari dan mengoptimalkan apa yang sudah ada dalam diri Anda. Ketika Anda melepaskan mentalitas kekurangan, Anda membuka ruang bagi kreativitas, kebahagiaan, dan peluang yang sebelumnya tersembunyi. Hidup pun menjadi lebih ringan,
karena Anda tidak lagi merasa terbebani oleh ekspektasi yang tak realistis atau keinginan yang tak pernah terpuaskan. Energi kelimpahan memungkinkan Anda untuk menjalani hari dengan ketenangan dan fokus, mengubah setiap tantangan menjadi pelajaran berharga, dan setiap kegagalan menjadi batu loncatan menuju keberhasilan. Dengan mengadopsi pola pikir ini, Anda tidak hanya menarik hal-hal baik ke dalam hidup Anda, tetapi juga menciptakan sebuah realitas di mana kebahagiaan dan kesejahteraan sudah menjadi bagian tak terpisahkan dari eksistensi Anda. Cobalah dan saksikan bagaimana hidup Anda berubah menjadi lebih bermakna dan penuh dengan kemungkinan yang luar biasa. Nomor 7. Ambil tindakan yang selaras dan lepaskan. Mari kita bicarakan tentang salah satu cara paling ampuh untuk maju dalam hidup, mengambil tindakan yang selaras dan kemudian melepaskan. Terlalu sering kita jatuh ke dalam perangkap melakukan segala yang kita bisa untuk memaksakan hasil kita. Kita mendorong, stres, dan mencoba mengendalikan hasilnya. Percaya bahwa jika kita bekerja lebih keras atau lebih khawatir, hal-hal akan terjadi lebih cepat. Tetapi inilah kebenarannya. Lakukan pekerjaan itu, kemudian lepaskan kebutuhan untuk hasil langsung. Semakin Anda fokus untuk memaksakan sesuatu terjadi, semakin banyak perlawanan yang Anda ciptakan. Kesuksesan sejati datang dari mengambil tindakan yang bertujuan, kemudian melepaskan keterikatan pada bagaimana atau kapan hasilnya akan muncul. Inilah kenyataannya. Apa yang dimaksudkan untuk Anda akan datang secara alami ketika Anda melepaskan kebutuhan untuk mengendalikan waktu. Ketika Anda menyelaraskan tindakan Anda dengan tujuan Anda sudah bergerak ke arah yang benar. Kuncinya adalah tetap konsisten, percaya pada proses dan bersabar. Hasil yang Anda harapkan akan datang pada waktunya sendiri dan terkadang datang dengan cara yang tidak pernah Anda duga. Alam semesta tidak bekerja pada garis waktu Anda. Ia bekerja dengan sendirinya. Jadi, semakin Anda melepaskan keinginan untuk mengendalikan segalanya, semakin lancar hal-hal akan mengalir dalam hidup Anda. Disinilah kebijaksanaan stoik muncul. Seneca pernah berkata, usaha dan kesabaran akan mencapai lebih dari kekuatan dan kecemasan. Pikirkan itu sejenak. Kaum Stoik tahu bahwa usaha tanpa kecemasan, kesabaran tanpa keputusasaan, membawa lebih banyak kedamaian dan hasil yang lebih besar. Ketika Anda terus-menerus mendorong, stres, dan khawatir, Anda hanya menciptakan kekacauan mental yang menghalangi kemajuan Anda. Tetapi ketika Anda melepaskan kecemasan dan percaya pada prosesnya, hasil akan datang secara alami, dan Anda akan menemukan bahwa kesuksesan tidak sejauh yang Anda kira. Izinkan saya berbagi cerita seorang wanita yang saya kenal. Sebut saja dia Grace. Dia sedang berjuang untuk mengembangkan bisnisnya. Dia bekerja berjam-jam, mengejar setiap peluang, dan terus-menerus mengkhawatirkan kesuksesannya. Tetapi semakin keras dia bekerja, semakin stres dia, dan semakin sedikit dia melihat hasil yang dia inginkan. Suatu hari, seorang mentornya memberinya sepotong nasihat. Ambil tindakan yang selaras yang Anda tahu benar, lalu lepaskan hasilnya. Percayalah bahwa apa yang dimaksudkan untuk Anda akan datang. Grace mulai fokus melakukan pekerjaan dengan niat dan berhenti khawatir tentang kapan hal-hal akan berubah. Dalam beberapa bulan, segala sesuatunya mulai jatuh ke tempatnya dan peluang datang secara alami. Dia menyadari bahwa kuncinya bukanlah memaksakan hasil, tetapi mempercayai prosesnya. Jadi bagaimana Anda mengambil tindakan yang selaras dan melepaskannya? Pertama, fokus pada apa yang dapat Anda kendalikan. Ambil tindakan yang selaras dengan nilai-nilai Anda dan percayalah bahwa sisanya akan terjadi pada tempatnya. Kedua, berlatihlah kesabaran. Pahami bahwa hasil membutuhkan waktu, dan hasil yang benar akan datang ketika seharusnya. Dan akhirnya, lepaskan keinginan untuk mengendalikan segalanya. Lepaskan hasilnya dan percayalah bahwa apa yang dimaksudkan untuk Anda sudah dalam perjalanan. Pada akhirnya, usaha dan kesabaran akan selalu membuahkan hasil yang lebih baik daripada paksaan dan kecemasan. Ambil tindakan yang selaras, lalu lepaskan sisanya, dan perhatikan bagaimana semuanya mulai terungkap secara alami.
Kesuksesan akan datang ketika Anda berhenti mengejarnya dan cukup percaya pada prosesnya. Jika Anda menemukan pesan yang berharga di sini, sukai dan berlangganan untuk wawasan yang lebih kuat. Terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya.